Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu membuat proposal skripsi. Dan untuk proposal skripsi yang akan saya sampaikan akan saya jelaskan sekarang. Baik, judul dari skripsi saya atau penelitian saya ialah Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web untuk TK Melati Al-Hidayah. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh susahnya para guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 ini, sehingga sering terjadinya miscommunication antara sesama guru dan antara para guru dan para wali murid, baik itu tentang jadwal pekerjaan, pembagian tugas mengajar, dan beberapa hal lainnya. Dan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 28 UUD Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, serta mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh sebab itu, dengan penelitian ini, saya berusaha untuk membantu TK Melati Al-Hidayah untuk memberikan hak untuk mengembangkan diri kepada para murid di sekolah dengan membuat sistem informasi sekolah, mengingat bahwa sistem informasi sering juga digunakan untuk membantu banyak perusahaan dan organisasi serta sekolah-sekolah lainnya untuk perumusan masalah dan batasan masalah. Perumusan masalah dalam kasus kali ini, pembuatan website ini dibuat untuk TK yang mana tidak ada satupun TK di sekitar Muara Teweh kota ini yang memiliki website sistem informasinya sendiri, melainkan sistem informasinya pun cuma berasal dari Kemikbud. Tidak hanya sampai situ, dikarenakan adanya pandemi yang sedang melanda saat ini pada negara kita ini, membuat proses pembelajaran dan administrasi sekolah terganggu. Pembelajaran, kegiatan belajar dan mengajarnya terganggu. Untuk batasan masalah, ada beberapa poin, yaitu website sistem informasi yang dibuat hanya media untuk menunjukkan jadwal pelajaran murid beserta guru mengajarnya, dan juga sebagai tempat penyimpanan pengiriman data-data berkas-berkas seperti nilai, raport, dan lainnya. Yang kedua, data yang dapat diakses di website berupa data-data yang bersangkutan dengan sekolah seperti profil guru, murid, dan staf sekolah, nilai-nilai murid, dan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran lainnya. Profil yang diminta dan ditampilkan pada website ini hanya hal-hal penting yang tidak mengganggu privasi, seperti nama, kelas, dan beberapa hal yang sepele dan tidak terlalu mengganggu privasi dari murid dan guru. Website, dan poin yang terakhir adalah website mudah digunakan oleh guru-guru dan wali murid yang akan mengakses sistem informasi nanti. Tujuan dan manfaat penelitian. Satu, tujuannya adalah dibuatnya website ini agar mempermudah sekolah dalam melakukan konfirmasi administrasi, pengamanan berkas-berkas penting sekolah, profil siswa dan guru, pembuatan profil siswa dan guru, hingga jadwal pembelajaran di TK tersebut. Manfaat dibuatnya website sistem informasi untuk TK ini adalah untuk mempersiapkan TK ini dalam menghadapi era big data, atau di mana hampir semua data itu tersambung dengan internet nantinya, yang mana dengan terbiasanya TK Melati Al-Hidayah ini, dengan hal itu maka akan mempermudahnya di masa depan nanti dalam melakukan proses belajar mengajar. Baik, untuk bab 2 akan saya gunakan laporannya sendiri untuk memperpendek waktu. Baik,
Pada bab 2 tinjauan pustaka, tinjauan studi, saya mengambil 3 penelitian sebelumnya yang memiliki kasus seperti saya, yaitu membuat sistem informasi sekolah berbasis web untuk taman kanak-kanak. Saya memiliki 3 penelitian, yaitu di TK Kusuma Putra Kota Mojokerto, yang kedua ada di TK Pertiwi 1 Karangpakel Trujo Klaten, dan yang ketiga berada di TK Dalilus Saadah, yang mana ketiga ini memiliki kemiripan seperti yang telah kemiripan latar belakang masalah yang seperti saya sebutkan, yaitu untuk mempermudah para guru terutamanya agar bisa dengan mudah melakukan pekerjaan penulisan seperti pengerjaan berkas, penilaian raport, dan penilaian pada murid, serta pemberian jadwal mata pelajaran bagi para muridnya agar tidak terjadi miskomunikasi antara murid dan gurunya. Terlebih lagi dengan keterbatasan kita pada saat ini, pada masa pandemi ini, akan menjadi lebih penting karena ketiga penelitian ini, satu-satunya yang berbeda dari penelitian saya adalah ketiga penelitian sebelumnya ini dijalankan saat tidak adanya pandemi, masih belum adanya pandemi. Karena itulah dengan adanya pandemi ini, maka peran dari penelitian ini akan jadi lebih penting. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, yang biasanya didirikan oleh pihak negara maupun pihak swasta dengan tujuan untuk memberikan pendidikan, pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan dari para guru dan masing-masing sekolah. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi itu dan untuk mendukung operasi dan manajemen. Istilah umum untuk sistem informasi adalah interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Yang ketiga adalah PHP, Hypertext Processor. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime, dan hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. Fungsi dari PHP sendiri ialah digunakan untuk pengembangan website, baik itu website statis ataupun dinamis. Selanjutnya ada HTML, Hypertext Markup Language. Adalah bahasa markups yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. HTML didefinisikan sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga CERN. Fungsi dari HTML adalah untuk membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembangan dalam proses development dan maintenance. Ketiga, kerangka pemikiran. Latar belakangnya penelitian ini dibelakangi oleh kendala yang sedang kita alami sekarang, yaitu adanya virus COVID-19 yang mengharuskan sebagian besar kegiatan kita masih dilakukan secara online atau daring. Begitu pula dengan kegiatan belajar dan mengajar. Tujuannya, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk membantu kegiatan para guru yang mana tampak susah dan memakan banyak waktu dengan tidak adanya sistem informasi sekolah di masa pandemi ini. Selain itu, sistem informasi sekolah ini juga bertujuan untuk mempromosikan pamor dari TK Melati Al-Hidayah, karena TK yang memiliki websitenya sendiri itu relatif lebih menarik bagi para calon wali murid nanti. Implementasi.
Sistem informasi sekolah ini akan berada di bawah penguasaan pihak TK Melati Al-Hidayah dan bisa diakses oleh para guru, wali murid, dan masyarakat dengan hak akses yang berbeda-beda. Demi terjaganya keamanan sistem dan tetap bisa mempromosikan pamor sekolah dengan di saat yang bersamaan. Hasil yang ingin dicapai adalah dengan adanya sistem informasi ini, para guru tidak akan kesulitan lagi dalam melakukan paperwork atau pekerjaan tulis-menulis secara manual dan memakan banyak tenaga dan waktu, dan pihak TK Melati Al-Hidayah juga mempromosikan sekolahnya dengan adanya sistem informasi sekolah mereka. Baik, kembali ke PowerPoint untuk bab ketiga, metodologi penelitian. Metode pengembangan sistem. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan sistem development life cycle (SDLC) dengan model waterfall seperti yang kalian lihat ada gambarnya di bawah sini. Untuk gambar waterfall sendiri, dan proses ini diawali dengan pengumpulan data, setelah itu analisis sistem, dilanjutkan oleh desain sistem, setelah itu pengembangan program, pembuatan program, setelah itu uji coba dan analisis program, setelah itu implementasi seperti pada gambar bawah ini. Analisis kebutuhan. Nah, setelah mengobservasi TK atau anak-anak adalah membekal pendidikan usia dini yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak usia 6 tahun sejak menyeluruh. Dalam penelitian ini juga cara yang digunakan dalam pengumpulan data melalui pengamatan kinerja sekolah, baik dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis, penyimpanan berkas penting, dan penyampaian berita sekolah kepada para wali murid beserta masyarakat umum. Pada saat melakukan kegiatan yang telah disebutkan di atas tadi, para guru dan staf sekolah biasanya banyak berhubungan dengan saling mengirimkan berkas melalui media sosial WhatsApp sebelum dan sampai saat ini. Dan cara ini masih kurang efektif dikarenakan masih ada kemungkinan data yang dikirim terhapus secara tidak sengaja, dan saat diperlukan di saat mendatang bisa saja telah dihapus, dan berita yang disebarkan menggunakan media sosial cuman bertahan untuk waktu yang sebentar. Analisis kebutuhan yang lainnya yaitu studi pustaka. Pada metode ini, pengumpulan data akan dilakukan pada buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, baik dari perancangan sistem, cara pendekatan dalam pengembangan sistem, dan beberapa hal lainnya. Setelah itu wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada guru, terutama guru, staf sekolah, dan beberapa wali murid yang tidak berhalangan agar data yang dikumpulkan lebih banyak dan dapat memberikan pandangan yang baik dari sudut pandang pihak sekolah maupun sudut pandang pihak wali murid, sehingga penelitian ini bisa memberikan solusi kepada kedua belah pihak. Untuk desain sistemnya, desain flowchart atau bisa disebut sebagai bagan alur sistem merupakan serangkaian bagan-bagan yang merupakan arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart sistem login untuk orang tua dan wali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, akses ini diberikan kepada user, dan user yang saya maksud di sini adalah seperti guru, bagian TU, kepala sekolah, dan wali murid. Dan ini flowchart sistem login untuk orang tua atau wali murid. Diatur dalam alur ini, user melakukan login dengan memasukkan username dan password seperti biasa pada aktivitas login seperti aplikasi lainnya, yang akan divalidasi dari inputan dan mengecek data pada database. Jika berhasil, maka user akan ditunjukkan ke halaman utama. Flowchart input nilai siswa oleh guru, dan ini untuk guru. Pada alur ini, guru melakukan hal yang sama melakukan proses yang sama seperti wali murid dan orang tua. Apabila data yang dimasukkan sudah lengkap dan tidak ada kesalahan, maka data
disimpan di database, dan jika salah maka pesan kesalahan akan muncul. Contohnya seperti password yang salah atau username yang salah. Adapun untuk flowchart bagian TU, tata usaha memasukkan data wali murid beserta mata pelajaran yang akan dibuat. Setelah itu mengisi data tersebut, sistem akan memvalidasi apabila data yang dimasukkan sudah lengkap dan tidak terjadi kesalahan, barulah akan dimasukkan ke database. Sedangkan kalau ada data yang tidak lengkap dan salah, akan muncul pesan kesalahan. Dan ini desain model. Desain model menggunakan data flow diagram, yaitu sarana yang digunakan untuk penyusunan dan perancangan sistem informasi secara terstruktur. DFD sendiri atau data flow diagram juga memudahkan pemakai yang awam terhadap pengguna komputer untuk memahami sistem yang dikerjakan atau dikembangkan, terutama belum tentu semua guru yang mengajar bisa memahami cara penggunaan sistem informasi, karena itulah digunakannya DFD level 0, atau diibaratkan sebagai diagram konteks gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan external entity atau user seperti admin, kepala sekolah, guru, dan TU beserta wali murid. Dengan kata lain, external entity berinteraksi dengan sistem yang akan memberikan timbal balik dan balas berinteraksi kepada user. Di bawah ini adalah contoh dari DFD level 0 dari sekolah lain. DFD level 1 merupakan penjabaran dari DFD level 0 yang menunjukkan proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem yang sedang dibangun, seperti menampilkan entitas, proses, data store, dan aliran data yang akan menunjukkan alur jalannya data di dalam sistem. Gambaran DFD sistem informasi sekolah pada penelitian ini berbasis web, yang mana alur sistem secara umum berelasi dengan sistem informasi sekolah berbasis web dan gambaran database yang ada pada sistem tersebut. Untuk DFD level 2 di bawah ini ditampilkan juga, walaupun saya mohon maaf fotonya kurang jelas, gambar yang saya tampilkan kurang jelas. Di bawah ini akan ditampilkan gambar dari DFD level 2 yang terdapat entitas, proses, dan data store beserta aliran data yang menjelaskan penjabaran dari proses input dari bagian TU sekolah sistem nantinya. Desain database. Desain database menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antara data dalam database berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi dengan atribut pada entitas yang lain. Masuk ke instrumen penelitian. Software kita akan menggunakan Macromedia Dreamweaver 8, merupakan sebuah program web editor yang digunakan untuk membuat dan mendesain sebuah website. Dikutip dari Martias 2016, dan dari sumber lain juga dikatakan bahwa program ini digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen HTML secara visual dan mengelola sebuah halaman situs atau website. XAMPP adalah sebuah perangkat lunak yang sistem penamaannya diambil dari Apache, MySQL dulunya, sekarang MariaDB, PHP, dan Perl. Sedangkan huruf X mengindikasikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan di 4 OS atau cross platform yang berbeda, yaitu Windows, Linux, Mac, dan Solaris, dan fungsi dari XAMPP adalah berperan sebagai server lokal untuk menampung berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Software ketiga adalah MySQL, adalah sebuah DBMS, Database Management System menggunakan perintah SQL, Structured Query Language, yang banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web. MySQL terbagi menjadi dua lisensi, yaitu free software, ialah software yang memberikan akses kepada siapa saja, dan lisensi lainnya adalah shareware yang merupakan software berpemilik dan memiliki batasan dalam penggunaan. Adapun fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server
yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Ada juga fungsi lain dari MySQL, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Untuk hardware-nya sendiri, yaitu berupa laptop pribadi, yaitu laptop Asus VivoBook dengan spesifikasi AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile GFX 2 GHz, RAM 8GB, sistem type 64 bit, operating system 64 bit base processor. Baik, cukup sampai sini saja untuk penyampaian proposal skripsi penelitian saya. Adapun di sini adalah daftar pustaka dari penelitian saya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan dalam mengerjakan kegiatan kita, terutama pada masa pandemi ini. Wal akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.